isu di kalangan kita dewasa ini. Dan bagaimana kotornya cara pemimpin kita berpengaruh dan kekuasaan. Maka kita sebagai satu bangsa yang kini masih menganggap itu tidak benar. Politik itu tidak kotor. Malah sebaliknya. Politik itu suatu hal yang murni. Slogan itu ini terlalu mudah diucapkan orang. Slogan kebenaran yang mudah. Padahal dengarkan dulu. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Mia? Itu kan omong kosong. Tidakkah kau perhatikan bagaimana partai yang satu atau pemimpin yang satu memusuhkan dan menentang partai atau pemimpin yang lain agar partai yang ditentangnya itu jatuh kemenangan partainya atau dirinya sendiri. Untuk itu mereka menghasut, mendusta, menipu, menyogok, mengancam, mencuri, dan bahkan kalau perlu malah membunuh. Tidakkah berbuat begitu itu busuk semata-mata? Katakanlah, Mi, politik itu tidak busuk. Memang. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa politik itu kotor. Sama sekali tidak. Itu hanya berarti bahwa kata-kata itu sendiri. Atau lebih tepatnya orang-orang itu sendiri yang busuk itu. Yang tak mampu berbuat apa-apa. Kalau tidak dengan cara yang busuk pula. Jadi jelas bahwa bukanlah politik itu yang kotor. Melainkan orang itu sendiri. Terima kasih, Tuan. Benar. Politik dan pemimpin politik itu adalah dua hal seperti kursi dan meja lurus. Sama sekali tidak sama. Atau lebih tepatnya lagi seperti agama dan pengaruhnya, bahkan pemimpinnya. Dua pengertian yang berbeda-beda pula. Nah, kalau yang satunya merupakan pemimpin atau yang satunya merupakan tugas, maka yang satunya lagi merupakan tugasnya. Apabila tugasnya itu jahat, tidak perlu kita lihat bahwa tugasnya jahat pula. Betul tidak? Nah, kalau kita ketahui bahwa politik itu sebagai tugas, ya berarti bersama-sama mengatur susunan hidup agar setiap kebutuhan hidup manusia itu bisa terpenuhi, lahir maupun batin. Bagiku pendapatmu itu terlalu bersifat teori, terlalu abstrak, karena begitu kurang penting. Aku melihat kenyataan-kenyataan yang konkret. Ini sama sekali tidak aku. Ini malah sangat konkret. Jelas toh bahwa pemimpin dan politik itu dua hal yang tidak sama. Dan tidak jelas pula bagimu bahwa suatu tugas yang baik dan murni itu baru bisa dilaksanakan apabila petugas itu memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan. Nah, disinilah pikirku bertanya soal pada tugas-tugas itu. Apakah ada pada mereka itu berupa syarat-syarat atau nilai-nilai prinsip hidup yang begitu tinggi, yang begitu murni, dan yang bertentangan dengan segala nilai-nilai hidup atau sebagainya itu. Saya rasa sebelum orang lain, mereka sendiri yang harus berani mengukur dirinya sendiri. Mereka sendiri yang harus berani menilai dirinya sendiri. Kalau ternyata mereka harus mencopot dirinya sendiri,
kepemimpinan, mereka harus berani mencopot dirinya dan jabatannya sebagai seorang pemimpin. Nih, kau ini belum bisa berubah nih, masih tetap seorang ini. Bagaimana? Iya, bagaimana kau bisa mengharapkan bahwa mereka atas kemauan mereka sendiri akan sudi menentukan diri yang diberikannya? Untuk berbuat begitu dibutuhkan jiwa besar nih. Lihat nih, saya rasa untuk dewasa ini kita akan terlalu jauh secara mimpi. Kalau kita mau ngomong tentang jiwa besar, tentang prinsip-prinsip hidup yang tinggi atau jiwa yang mulia dan sebagainya, kata-kata itu telah menjadi kata-kata asing, bukan saja untuk politik, melainkan untuk umumnya orang yang hidup pada masa sekarang. Kata-kata itu sudah tidak dimengerti lagi, sebab orang zaman sekarang lebih mengerti kata-kata yang keluar dari mulut. Loh! Dari mana mendapatkan itu? Coba lihat. Indah bentuknya. Warnanya pun cukup cerah. Ada mulia. Itulah sayangnya nih, sebutin pun tak ada. Aku mencari kopinya. Dari mana aku punya? Ya, sesudah penentukanku pada lari tentang sekali, maka untuk mati saudara-saudara, bukan kau yang berani tinggal, cuma aku sendiri. Lalu, baru kelima pemuda itu berani menentukan mereka mempunyai kabinnya masing-masing. Sedangkan aku sendiri cuma mempunyai satu pistol dan 3 banyak tangan. 3 banyak tangan. Saudara-saudaraku, yang bentuknya seperti anak kecil. Nah, dengan kedua pemuda itu, aku coba lomba. Saudara-saudara tentu mengerti betapa berdebar-debarnya hati kami ketika itu. Bukan kata takut, saudara. Bukan.
Namun di sini keluarga kita takut sama sekali tidak. Kata takut dalam saya hapus dalam hati. Saya pikir memang untuk orang-orang yang sudah biasa menghadapi bahaya maut, perkataan takut ini sudah tidak ada lagi. sebenarnya satu Saya ini kalau perasaan misalnya ini kita sudah hilang. Semua pengalaman saudara-saudara itu sungguh seram. Tapi saya rasa lebih seram lagi apa yang pernah kualami. Barangkali saudara-saudara perlu mengetahui bahwa di samping memimpin partai, selama memimpin revolusi, aku bekerja sebagai seorang penyelidik. Memang, sebagai seorang politik, kita harus pandai pula menjalankan pekerjaan penyelidik. Karena sebagai politik, dengan sendirinya akan banyak musuh-musuh yang mau menjatuhkan kita. Karena politik memang sudah semata-mata berarti perebutan kekuasaan. Kalau tidak awas-awas dan tidak hati-hati, kita bisa terjebak. Itulah maka seorang politikus harus pandai pula menjalankan pekerjaan. Tapi saudara-saudara tahu apa syarat-syaratnya menjadi seorang penyelidik? Apa bang syarat-syaratnya? Pertama, otak kita harus tajam seperti pisau cukur. Kedua, kita harus berani mati seperti orang gantung diri. Kalau kita bodoh dan penakut, jangan coba-coba menjadi penyelidik. Kedua syarat ini pernah juga sebenarnya untuk kaum politik. Orang yang bodoh dan penakut tak usah main politik. Nah, pada suatu malam, akibat pengkhianatan seorang kawan penyelidik yang tidak terpuji, ketika dia ditangkap dan disiksa oleh musuh, maka saudara-saudara, tiba-tiba waktu digeleges. Aku tidak bisa meloloskan diri. Lalu aku diangkut ke markas musuh. Kalian juga ikut apa? Oh, ketika itu saya masih gadis. Belum tahu ini. Dengar pun belum pernah tentang seorang sosok pemimpin yang bernama Sumardi. Iya. Loh, kami baru tahu ini kawin. Di markas itulah mulai dibuka suatu neraka begini. Saudara-saudara tidak akan bisa membayangkan apa artinya neraka itu bagi diri. Tahu saudara-saudara, bagaimana seramnya aku disiksa ketika itu. Ih, kalau aku ingat lagi, aku masih menggigit. Bukan main ngerinya. Mula-mula, aku dipukuli dengan otak. Tidak seberapa saudara-saudara. Lumayan saja. Cuma bergaris 3 hari seperti kuda zebra. Tapi biarpun begitu, aku tetap buka. Tidak mau aku membuka siapa sekali. Bikinlah aku malu. Pada awal tapi aku tidak akan berkhianat terhadap Musa dan bangsa. Tunggu ya.
merubah kebiasaanku sehari-hari. Kalau biasanya aku tunduk kepada Tuhan, kini aku harus tunduk kepada abu-abu itu. Karena kedua kakiku diganti pada sebuah balok di langit-langit, sehingga aku harus melihat dunia yang terbalik. Ini pun, biarpun begitu, aku masih bungkam, tidak mau aku berkhianat. Arbuju-arbuju itu mulai berasa jelas bagi mereka bahwa mereka sedang menghadapi seorang patriot yang tidak takut mati. Oh, kalau begitu aku ini boleh merasa aman. Karena dengan tidak terduga-duga, aku ini berada di tengah tiga pahlawan yang benar-benar hebat. Ya. Kalau begitu, saya rasa sudah sepatutnya dan sewajarnya kalau kita memiliki hidup dan rumahnya di masyarakat ini. Aku sebagai pegawai dan Anda sebagai anggota dan saya sendiri orang bodoh. Saudara-saudara, marilah kita minum untuk keselamatan kita bersama-sama sebagai patriot yang sedang menjadi nusa dan bangsa. Kulihat saudara-saudara sekalian sudah pada jenuh hidup. Buktinya saudara-saudara menipu diri sendiri. Dan untuk menyelimuti kejenuhan itu, saudara-saudara dengan makan-makan, minum-minum, bahkan tertawa-tawa. Ketahuilah saudara-saudara, aku ini adalah orang yang paling benci kepada kepalsuan, malah kepada segala dusta dan sebagainya itu. Dan aku ini adalah orang yang paling baik di dunia ini. Apa maksud Anda dengan semua itu? Anda menuduh kami bahwa kami menipu diri sendiri, dan pun baru kali ini. Buktinya saudara, tak satu pun dari saudara-saudara itu yang memperlihatkan pribadi saudara yang sebenarnya. Saudara sendiri di sana. Siapa saudara itu sebenarnya? Saya. Oh, tahu siapa saya? Saya adalah wakil dari perusahaan yang melati dan mengimpor barang-barang listrik dan pecah belah. Sekarang Anda tahu saya kan? Aku sudah menduga bahwa saudara akan memberi jawaban yang lucu seperti ini. Lihat, kenapa saudara harus mengaku sebagai seorang impostor? Itu namanya saudara membohongi diri sendiri. Kenapa saudara tidak mengaku saja bahwa saudara itu adalah seorang cerdik yang pandai? Apa? Cerdik pandai katamu? Ya, saudara jangan coba-coba membohongi aku. Aku pernah dengar cerita tentang saudara. Maaf saudara, saya rasa peluncur saudara itu tidak akan laku di sini. Saudara, jangan saudara
dilarang oleh setiap agama. Baik, saudara mengakukannya. Saya bukan seperti yang Anda katakan. Saudara Salim, tak ada gunanya saudara membohongi kami. Toh berbohong itu dilarang oleh setiap agama. Saling ketamina, selamat, tak kurang, tak lebih. Saudara Salim, lebih baik saudara mengaku saja. Bagaimana cara saudara sehingga begitu berhasil meminta di para wanita yang mengandung anda saudara? Kita kata tidak saja saudara. Apa ini? Jangan pegang saya. Hei, Eh, berdiri itu. Tidak kau lihat. Depan saudara itu kan ada seorang wanita cantik. Apakah pantas saudara menjadi begitu keras? jatuh. Tenang saudara, tenang. Ketahuilah, aku ini adalah orang yang paling benci kepada kepalsuan. Dan aku ini adalah orang yang paling baik di dunia ini. Pada orang itu pun nampaknya ini dia mengaku siapa dirinya sendiri. Jadi dia tidak boleh berbohong. Baiklah, akan ceritakan. Tapi izinkanlah aku pergi ke kampus sebentar. Hei! Duduk! Ulangi lagi pertanyaan tadi. Bagaimana cara saudara sehingga begitu berhasil memikat hati para wanita-wanita? Katakanlah singkat saja. Ya, akan kuceritakan. Tapi janganlah pistol itu terlalu menekan di kepalaku. Nanti meletus. Baiklah, mulailah dengan ceritamu. Bilang saja ya, tak usah segan-segan. Orang ini agaknya sedikit begini. Tapi saya bukan Salim. Saya seorang pedagang dan buat aku pun tahu teman tadi. Itu saja. Dia agak malu saudara untuk mengakui terus terang bahwa ia orang yang cerdik pandai. Padahal saya tuh tahu orang ini memang seperti saudara katakan. Dan apa kata saudara? Tidakkah saudara berpendapat dengan saya? Oh, tentu. Kalau saya lihat benar-benar, memang saudara ini mempunyai wajah yang cantik. Tapi kenapa saudara ributkan hal benar itu? Dia seorang yang cantik. Habiskan saudaranya. Aku bukan meributkan hal itu. Aku hanya ingin dia berkata jujur. Jadi dia tidak boleh berbohong. Hei! Ayo ceritakan sekarang. Apa saja? Izinkan aku minum sebentar. Saya haus. Baiklah, aku ceritakan. Itu gampang sekali. Ku kawini wanita-wanita itu. Dan dengan sendirinya mereka akan menganut ajaranku. Sungguh tolol ceritamu itu. Sungguh cerita yang terdiri dari 2 kalimat dan sungguh membosankan. Aduh. Bagaimana
membosankan bagi saudara? Ya, sungguh membosankan, menyebalkan bagi diri saya. Ya, sama bagi saudara. Sebagai seorang rentenir, tentu saudara paling dirugikan di sini. Karena harus mendengarkan omong kosong dari saudara Salim. Maaf saja saudara. Saya tidak mau disebut seorang rentenir. Itu suatu hinaan yang kelihatan besar bagi diri saya sebagai pegawai. Merencanakan itu dilarang oleh negara. Juga oleh agama. Bukan begitu saudara Salim. Ya, oleh karena begitu, saya merasa kelihatan terhina oleh saudara. Dan oleh karena begitu, saya akan dakwakan Anda. Ya, sungguh mati saudara-saudara, saya merasa terhina. Ya, terutama bagi saudara sebagai seorang rentenir. Tentu saudara sangat dirugikan di sini. Karena waktu saudara harus dibuang-buang oleh cerita omong kosong dia. Dan seorang rentenir tahu benar berapa harganya waktu 1 tahun, 1 bulan, bahkan 1 hari untuk kantongnya sendiri. Sekarang lebih baik saudara menceritakan kepada kami bagaimana cara saudara mendapatkan uang banyak dengan hanya bermalas-malas. Ayo, mulailah bercerita. Saya tidak tahu, karena sungguh mati saya ini bukan seorang rentenir. Saya ini pegawai tinggi dan kementerian. Sungguh mati saudara-saudara. Anda tidak mau juga mengaku. Ya saudara Salim, rupanya orang itu takut dituduh orang kalau dia kerjanya hanya bermalas-malas. Sedangkan orang lain harus bekerja keras. Dan dia tinggal menghitung-hitung ya, pada akhir bulan untuk kantongnya sendiri. Sekarang saudara mengaku saja. Bagaimana cara saudara mendapatkan uang banyak dengan hanya bermalas-malas? Oke. Saya akan cerita semua. Saya tahu orang-orang lain itu bukan saya. Saya gunakan bukan orang-orang lain. Cuma itu. Iya. Oh, saudara sama saja dengan saudara Salim itu. Sungguh membosankan anda ini. Saya heran, kenapa saudara membiarkan istri saudara yang cantik itu dibikin jemu oleh cerita dongeng tahayul kedua orang ini. Padahal pekerjaan saudara sebagai tukang penjual obat yang bukan melindungi orang dari bahaya penyakit, tentu penyakit akan lebih dulu menghampiri istri saudara. Saudara tahu betul sebagai tukang penjual obat. Cukup mudah saudara ini. Tak ada yang perlu dibantah dulu pada. Berbeda sekali dengan teman-teman saudara yang ini. Dan pekerjaan saudara sebagai tukang penjual obat itu memang kita mengizinkan saudara membantah dulu. Karena membantah itu hanya akan ditertawakan publik. Bahkan kemarin pagi salah seorang tetanggaku ditemukan pada pagi harinya sudah mati dan memiliki salah satu kogengkolnya. Dia lebih baik memilih mati daripada harus ditertawakan publik. Bagaimana dengan saudara? Saudara memilih mati atau ditertawakan publik? Saya pun lebih baik mati. Bilang begitu bahwa pekerjaan saudara sebagai tukang penjual obat sungguh sangat sulit. Mati pun saudara tidak mau karena mati itu
lagi adalah publik itu hanya mau diyakinkan dengan bukti-bukti yang nyata. Itu sulit kan? Saya tahu saudara memiliki cara agar tidak perlu repot-repot memberikan bukti-bukti yang nyata. Cara itu dengan jalan menyanyi. Ya, dengan jalan menyanyi. Saya tidak bisa menyanyi. Saudara Salim, rupanya tukang penjual obat ini memiliki darah seni pula. Ia tidak mau disebut sebagai seorang penyanyi. Seperti kita ketahui bahwa dia itu adalah seorang penyanyi ulung. Biar harus disumpah apa saja, atau sekalipun harus dijatuhi hukuman spik partai. Namun saya tetap mengatakan bahwa saya tidak bisa menyanyi. Sekarang mau menyanyi atau tidak? Ini Bang, nyanyi Bang. Iya, baiklah. Saya akan menyanyi. Bengawan Solo, riwayatmu kelam, batu kelam, kelam, naik ke puncak gunung. Calonku ada 5. Bagus, bagus. Sungguh merdu sekarang ini saudara-saudara. Merdu sekali. Saudara Salim, Anda tahu tidak bahwa bakat seni itu dapat melembutkan hati-hati orang yang biadab. Dan kemampuan itu akan selalu menghampiri kita. Terpancar dari wajah, muncul dari bibir, dan hanya imanlah yang mampu menepis segalanya itu. Seperti pakaian yang menyelimuti yang tidak indah. Maka pikirannya nyonya untuk melepaskan pakaiannya. Saudara gila. Nyonya, jangan luka marah, karena luka marah itu akan mengakibatkan luka tua. Dan tubuh tidak ada yang lebih berat daripada jadi seorang tua. Karena tua itu akan menuntut kematangan jiwa untuk membedakan yang mana anak-anak, yang mana orang tua. Jadi nyonya, silakan buka pakaiannya. Saudara gila, aku mesti bagi polisi. Ya, panggil polisi. Panggil. Jangan nyonya. Polisi tidak suka melihat orang belanja. Nyonya tidak tahu. Kemarin polisi menangkapi gembel-gembel di jalanan. Polisi pun tidak suka melihat orang belanja. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara keberatan jika istri saudara melepaskan pakaiannya? Iya. Saya tidak keberatan. Gila kau. Gila. Itu aku diri aku sebagai seorang suami. Baiklah kalau begitu, aku pun suka ya dan cicit berselanjutnya. Kalau begitu, akan suka ya. Sebagai seorang seniman besar, saudara tentu senang juga melihat yang indah. Walaupun itu tubuh istri saudara sendiri. Makanya
Baiklah kalau gitu, akan buka kakek. Karena jangan terlalu banyak karena sakit kakek ya. Rasa gila kamu. Gila, tidak lagi pada gila. Sudah tak saudara memerintahkan 2 orang untuk menyebutkannya? Oh itu tidak cukup Nyonya. Rusman. Oh kayak leman. Tolong tutup mata saudara Salim ini dan Tete itu dengan sapu tangan mereka. Saya kan mau juga melihat. Ya bukan. Sebagai seorang yang cerdik dan pandai, saudara tidak boleh melihat tubuh wanita yang bukan milik saudara. Ada sendiri. Dan sebagai seorang entertainer, bunga ini adalah bukan bunga yang selalu ada di ujung saudara. Cepat terus. Mana para pelayan dan Saya kunci di dalam satu kau bilang. dalam kampus? Saya pergi saja. Bagaimana dalam satu kampus? Gila kamu. Bukan wanita. Gimana yang belakang? Jaga lagi orang itu. Bagaimana ya? Kata. Asal saja ciumnya ya. Asal menyentuh jerawatan saja. Aduh, ya apa kamu? Ini sudah membuat hati saya senang. Sekarang kembalilah ke tempat duduknya. Rusman! Selamat sekali. Kembali ke bawah. Benar saya. Dan jaga mereka jangan sampai keluar. Keluar banyak angin. Nanti mereka masuk angin. Sudah lancar. Bagaimana kau buka? Mana belanjanya? Selamat. Nah, Rusman! Tolong lepaskan para pelayan dan DJ itu dan katakan pada pelayan itu bahwa uang minuman kita sudah diletakkan atas meja. dia marah padamu. Dua dong. Dan saudara-saudara, Tak dapat jatah kau. tugas kami untuk membuka kedok saudara-saudara dan mengembalikan kepada pribadi yang sebenarnya sudah selesai. Kami akan segera pergi. Dan sebelum kami pergi, saya telah memberikan suatu kenang-kenangan yang saya letakkan di atas meja. Harap setelah kami pergi nanti, Nyonya sendiri yang mengambilnya. Dan tolong sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Terus,